Itu. Jadi pola penanaman jahe itu sudah kita perbaiki dan alhamdulillah mereka juga sudah menerima. Kemudian kita juga tanam kencur. Kencur ini usia udah hampir setahun dan kita tidak panen. Kita tunggu sampai usia 2 tahun. Di samping Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di kebun alpukat Panjalu di Ciamis. Dan kita hari ini sedang melakukan penyortiran bibit. Bibit apa? Bibit jahe. Beberapa hari yang lalu kita melakukan panen. Dan panen dari tumpang sari di kebun kita. Apa aja yang kita tanam? Ini adalah jahe gajah. Dahulu ini kita menyiapkan bibit 1,5 ton. Hanya saja yang 500 kilo sepertinya bibit muda, dan di blok yang lain yang bibit itu kita pisahkan dan ternyata memang pertumbuhannya kurang bagus dan akhirnya yang optimal hanya sekitar 1 ton. Dan ini kemarin sudah panen 2,5 ton di blok ini. Ada di bawah, di ujung masih ada lumayan banyak, dan kita sudah jual sebagian dan sebagian lagi akan kita persiapkan untuk bibit kita sendiri. Nah, hari ini kita sedang cari bibit yang untuk kita semai. Nah, bibit seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Ini adalah salah satu contoh bibit jahe yang bagus untuk kita jadikan bibit. Jadi rimpangnya besar, kemudian seperti ini. Satu rimpang ini bisa 3 kiloan, dan mata tunasnya banyak sekali. Ini sangat cocok. Jadi kita pilih, kita simpan dulu, kemudian nanti kita berikan anti jamur. Nah, setelah agak layu, kemudian kita diamkan dulu lah. Jadi bibit ini tidak langsung kita tanam. Hasil ini kita simpan, kita angin-anginkan dulu, kita buang akar dan tanahnya. Nah, kita pilih yang kecil-kecil seperti ini, bukan yang seperti ini. Nah, ini besar. Ini besar, mulus. Nah, ini yang kita jual, dan seperti inilah yang kita jadikan bibit. Yang kecil-kecil, mata tunasnya banyak. Ini bagus untuk kita bibitkan ulang. Ini adalah panen perdana kami. Kami melakukan penanaman jahe, dan rupanya teman-teman tim kebun baru melakukan penanaman jahe dengan pola yang kita kembangkan di sini. Polanya seperti apa? Petani kebanyakan di sini itu menanam jahe dengan cara membuat bedengan, dan bedengan itu dilarik atau dibikinkan cekungan, dan di cogakan atau cekungan itulah jahe itu ditanam. Dan hasilnya pun tidak maksimal karena memang di cekungan tersebut akan banyak tersimpan air, dan itu hasilnya tidak akan optimal. Di sini kami mengenalkan penanaman dengan pola yang berbeda, sehingga mereka terkaget-kaget karena hasil panennya luar biasa menurut mereka. Jadi kalau menurut kami ini masih belum maksimal, karena kami yakin bisa lebih optimal dari ini. Nah, ini seperti inilah bibit jahe yang kita cari. Rimpangnya besar, kemudian mata tunasnya banyak. Wah, ini kalau bibit seperti ini nyenengin banget ini.
kita juga melakukan edukasi kepada para petani di sekitar kebun kami, sehingga beberapa varietas tersebut atau beberapa jenis tanaman tersebut kita uji cobakan, dan pelakunya mereka langsung. Jadi kami hanya memberikan tutorial, memberikan pelatihan atau memberikan arahan, dan mereka yang melaksanakan. Langsung menguji seberapa bagus sih metode tersebut. Nah, contohnya ini, jahe ini kita tanam di blok ini, mungkin hanya beberapa kintal lah, nggak banyak, dan ternyata keluar lebih dari 2,5 ton karena memang ini masih belum ditimbang juga ini, karena ini kita siapkan untuk bibit. Gitu. Jadi pola penanaman jahe itu sudah kita perbaiki dan alhamdulillah mereka juga sudah menerima. Kemudian kita juga tanam kencur. Kencur ini usia udah hampir setahun dan kita tidak panen. Kita tunggu sampai usia 2 tahun. Di samping kita juga menyiapkan untuk bibit. Kemudian kita juga hasil panen kencur tersebut optimal dan harganya nanti ada peningkatan baik bobot maupun kualitas buah. Nah, selain kencur ada juga kita tanam laja atau laos, dan laos ini perkembangannya kurang menyenangkan karena memang laos ini kita tanam di lahan yang kemarin belum terolah sehingga kurang optimal. Namun ternyata hasilnya itu menyenangkan. Hasil tanaman yang hidup dan nggak terlalu optimal pertumbuhannya, namun hasilnya luar biasa. Jadi rata-rata 2 kilo lebih. Bahkan ada juga yang sampai 4 kilo. Nah, itu menyenangkan. Kita memang belum panen, cuman kemarin kita bongkar karena kita buat toras siring, akhirnya ada yang harus dibongkar, kita bongkar aja. Dan nanti kita tanam lagi. Nah, itu 3 varian tanaman tumpang sari yang kami kembangkan di DPL 700-800 meter dari permukaan laut, dan ternyata pertumbuhannya bagus, hasilnya bagus, dan petani yang bekerja di kebun kami itu familiar dan mudah diarahkan untuk mengelola 3 komoditi tadi. Tapi ada juga yang memang kurang optimal. Kami sempat tanam kapol. Nah, kebetulan naungannya juga belum besar. Nah, akhirnya kita batalkan, kita geser. Kemudian kita tanam talas. Talas itu kendalanya belum paham fase-fase penanganan dari talas tadi karena hama penyakitnya juga banyak dan ternyata tidak berdampak baik terhadap pertumbuhan alpukat. Jadi daun lebar, kemudian terlalu lebat pertumbuhannya, dan itu menjadi inang tempat tinggal hama penyakit, baik jamur maupun hama penyakit yang lain. Sehingga dengan berat hati, padahal hasil panennya itu luar biasa besar, hanya saja ya kita nggak bisa pertahankan dan kita babat, kita matikan, dan bibitnya kita pindah-pindahkan di luar. Terus kemudian yang ketiga, kita juga pernah tanam bawang merah. Bawang merah itu sebenarnya bagus, hanya saja ya karena SDM di sini belum terbiasa untuk mengelola bawang merah, sehingga pada waktu nyemprot lalai, waktu nyiram tidak dilakukan, dan ya itulah hasil akhirnya adalah nihil. Jadi kami berkesimpulan bahwa ada 3 varian yang bisa kita kembangkan di kebun kami, yaitu jahe gajah sementara ini, terus yang kedua kencur, yang ketiga adalah laos. Dan dari komoditi tersebut, udah duduk. Dari komoditi tersebut, ternyata perawatannya juga nggak susah-susah amat. Dan yang paling menyenangkan, mereka tidak banyak alasan. Karena yang paling susah itu bagaimana mengarahkan tim pekerja yang notabene mereka terbiasa dengan pola-pola tradisional. Ketika kita lakukan perubahan, menanam ini, menanam itu, dengan pola ini, dengan pola itu, mereka itu akan menolak.
kami selama ini nanam begini kok, nggak seperti itu juga bisa kok. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pertentangan dan kendala yang sangat mengganggu untuk mengembangkan sesuatu komoditi. Jadi ada satu kesimpulan yang bisa kami sharekan, bahwa carilah varian yang varian tersebut bisa dikembangkan dengan SDM yang ada. Nomor pertama adalah tenaga kerja ngerti dan paham bagaimana mengelola dan merawatnya. Itu poin pertama. Setelah itu baru yang kedua, pasarnya memang ada. Kalau ada yang ngerjain terus tapi pasar nggak ada, ya buat apa? Tapi perlu dipastikan bahwa ketika barang komoditi itu lazim dan umum, kemudian kita tanam, saya rasa nggak perlu bingung kok. Petani menanam apa saja, nanti pedagang akan datang dengan sendirinya. Hanya saja biasanya ketika ada tanaman atau komoditi-komoditi baru, itu pasti harga dihancurin sama pedagang, diturunin. Wah, ini nggak laku, ini seperti itu, pasti diturunin. Nggak apa-apa, karena memang kodratnya petani ya seperti itu. Tapi yakinlah bahwa ketika kita sudah tanam, dan kemarin saya beli dengan 20.000 per kilo. Nah, hari ini kita jual 2.700. Apa rugi? Enggak. Rugi hari ini, tapi tahun besok kita nggak akan rugi. Tahun besoknya kita pasti akan bisa mengembalikan untungnya. Paling penting untuk petani adalah ketersediaan bibit. Jadi kalau sudah ada bibit, itu hati udah tenang. Kita tinggal tanam, tinggal rawat. Pupuk nanti bisa kita cari pelan-pelan. Apalagi sudah terintegrasi dengan pupuk kandang dan yang lain-lain. Insya Allah hasil, yang penting bibit kita sudah mandiri. Nah, itu yang paling penting. Mandiri bibit, terus nanti kita mandiri pupuk. Pupuk nggak usah tergantung dengan pupuk kimia. Ataupun pupuk kimia dengan harga yang mahal pun kita cukup beli sedikit. Karena bisa kita upgrade, kita bisa kembangkan menjadi pupuk yang lebih optimal lagi. Jadi di mix antara pupuk kandang dengan pupuk kimia. Nah, itu poin yang bisa kami simpulkan, bahwasanya menentukan komoditi tumpang sari di kebun kita itu, pertama, pasar umum. Walaupun pasar belum lazim ditanam di sini, tapi kalau memang komoditi yang kita tanam itu dibutuhkan sehari-hari di pasar, maka nggak usah khawatir. Sereh, jahe, laos, bawang dan yang lain-lain itu lazim atau umum barang pasar. Tapi kalau seperti porang, ya mohon maaf, porang itu kan barang baru. Kalau kalian berani nanam dalam skala besar, ya itu benar-benar spekulasi. Tapi kalau kalian nanam bawang dalam jumlah besar, jahe dalam jumlah besar, nggak masalah. Kalian akan diturunkan harga, akan ditekan harga. Tapi ketika kalian konsisten, tahun ini nanam, tahun besok harga murah juga tanam, besok lusa tahun ketiga tanam lagi, maka ini akan menjadi sentra. Orang akan mengenal bahwa disinilah tersedia jahe dalam jumlah yang banyak, kencur dalam jumlah yang banyak, laos dalam jumlah yang banyak. Dan hari ini kami memulainya. Kami memulai nanam cikur kencur dengan luasan hampir 3 hektar. Laos atau laja kita tanam dalam jumlah banyak juga. Saya yakin ketika di tahun kedua kita belum berdaya, tahun ketiga pun juga belum begitu. Tapi tahun keempat, tahun kelima ke sana, area di sini akan menjadi sentra. Kalian cari jahe gajah, ada di sini. Kalian cari lengkuas, banyak di sini. Kalian cari kencur, banyak sekali di sini. Dan itu akan menjadi sebuah ekosistem yang akhirnya masyarakat tidak perlu lagi bingung menjual, menanam, dan insya Allah akan membawa kemakmuran buat para petani. Minimal peningkatan pendapatan. Jangan patah semangat gara-gara harga murah, gara-gara barang tidak laku. Tetap optimis, karena menjadi petani yang sukses itu tidak bisa dengan 1, 2, atau 3 langkah.
Petani yang sukses itu yakin harus ditemu dengan puluhan dan ratusan langkah. Setiap kegagalan harus kita perbaiki, setiap teknik pemupukan harus kita tingkatkan, kesalahan perawatan harus kita perbaiki, dan yakin dalam tahun-tahun ke depan kita akan sedikit sekali melakukan kesalahan dan keberhasilan akan ada di depan kita. Tetap semangat, apapun komoditi yang kalian kembangkan. Salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.